Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Ramadan dan teman saya, teman sekelompok saya yaitu Ahmad Yamin Harahap dan Ridho Ilhamdani. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sistem yang telah saya buat dengan teman-teman saya, yaitu membuat interface-nya. Dan mari kita mulai, yaitu pada saat pandemi ini diperlukannya sistem yang mudah dan bisa digunakan untuk mengetahui penyakit pada tubuh seseorang agar bisa mempermudah pekerjaan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, sistem ini dibutuhkan juga agar lebih mempermudah kita agar tidak sulit dalam mencari tahu penyakit apa yang ada pada tubuh kita. Dan juga di masa pandemi sekarang, alat yang praktis sangat dibutuhkan agar kita lebih cepat tahu apa penyakitnya dan apa solusi yang harus dilakukan. Makanya kami membuat sistem pendeteksi penyakit menggunakan smartphone ini. Oke, mari kita mulai saja. Yang pertama yaitu analisis alur sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya Ridho Ilhamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ilhamdani dari kelompok 1, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian analisis dan alur sistem. Yang pertama, user analysis. Yang pertama, bagian 1 yaitu siapakah usernya. Nah, user dari sistem aplikasi ini adalah orang yang memiliki smartphone yang jangkauan umurnya sekitar 12 sampai 60 tahun. Lalu dia bisa menggunakan smartphone dan memiliki pengalaman tentang smartphone tersebut. Ya. Lalu kelompok user utamanya yaitu adalah pengecekan penyakit yang bisa dilakukan oleh anak-anak, remaja atau orang dewasa di mana saja dan kapan saja. Lalu bagian kedua, task analysis. Yang pertama, pendeteksi penyakit di dalam tubuh. Langkah pertamanya yaitu user membuka sistem aplikasi. Lalu kedua, masuk ke menu home. Yang ketiga, dia memilih fitur deteksi. Lalu keempat, mulai memasukkan keluhan. Dan yang kelima, sistem akan memprosesnya. Lalu yang terakhir, user bisa melihat hasil penyakit apa yang ada pada tubuh dia sendiri. Lalu yang kedua, pendeteksi penyakit di dalam tubuh menggunakan Röntgen. Langkahnya yaitu yang pertama, user membuka sistem aplikasi. Yang kedua, masuk ke menu home. Yang ketiga, user memilih fitur Röntgen. Dan yang keempat, user mulai mendeteksinya. Lalu yang kelima, sistem akan memproses. Dan yang keenam, user bisa melihat hasil dari penyakit dia tersebut. Baik, selanjutnya adalah user flow. Berikut adalah user flow dari kelompok kami. Yang pertama, user masuk ke menu home dan memilih deteksi penyakit atau menggunakan Röntgen. Nah, lalu setelah itu proses akan dimulai dan menghasilkan output. Nah, lalu jika user mau mencoba lagi, dia akan kembali ke proses yang di awal tadi ini seperti memilih menu Röntgen atau menu deteksi. Dan itu juga yang terjadi di bagian kedua ini. Jadi jika tidak, maka prosesnya akan selesai. Baik, mungkin sekianlah pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kurniawan Ramadan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem interface low fidelity using flow map access. Pada gambar di bawah ini terlihat yaitu ada gambar home dan gambar menu. Mari kita mulai saja, yaitu di sini dari gambar home ini, jika kita klik mulai maka
akan muncul gambar yang kedua ini, yaitu gambar menu. Ada dua pilihan, yaitu deteksi dan Röntgen. Jadi jika kita klik deteksi, maka akan keluar pencarian deteksi, yaitu di sini ada inputnya, yaitu silakan isi keluhan Anda di bawah ini. Di sini ada contoh kasus, yaitu contoh keluhannya yaitu nyeri pada ulu hati, mual saat atau setelah makan, perut kembung, sering sendawa, dan naiknya asam lambung. Jika kita tekan mulai, maka sistem akan memproses. Lalu jika telah selesai prosesnya, akan keluar outputnya, yaitu ini. Dan di sini muncul outputnya, yaitu Anda sedang mengidap penyakit MAH. Obat yang dapat menghilangkan rasa sakitnya yaitu ada 3, yaitu Promek, Milanta, dan Polisilen. Jadi di sini juga muncul pencegahan dan cara mengatasinya, yaitu 1. Makan secara perlahan dalam porsi yang kecil. 2. Batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Lalu 3. Kurangi minuman berkafein. 4. Hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung. Di sini juga ada notnya, yaitu berbunyi, jika rasa sakit tidak kunjung sembuh, diharapkan kepada pasien untuk segera ke rumah sakit terdekat. Jadi mari kita lanjutkan ke menu Röntgen. Jadi jika kita klik, maka akan muncul seperti jadi kita akan meng-scan bagian yang sakit, misalnya bagian tangan. Jadi kita meng-scan dengan menggunakan sinar UV. Jadi di HP itu akan ditambah sinar X-nya. Jadi didekatkan smartphone di bagian yang sakit. Jadi tinggal di scan saja, lalu tekan mulai, lalu akan diproses, maka akan keluar hasilnya. Ini cuma contoh kasusnya, yaitu Anda mengalami patah tulang pada bagian tulang kering. Diharapkan kepada pasien untuk menerima perawatan medis di rumah sakit terdekat. Oke, selanjutnya mari kita coba di uji coba prototipenya. Di sini ada tombol start, lalu coba kita tekan pilihan deteksi. Lalu di sini kita masukkan keluhannya, lalu tekan mulai. Jadi setelah proses maka akan keluar hasilnya. Lalu kita tekan home untuk kembali ke home. Lalu pilihan Röntgen. Pertama kita tekan mulai dulu, maka akan keluar sinar X-nya dari bagian belakang HP. Lalu kita dekatkan smartphone di bagian yang sakit, lalu kita tekan mulai, maka akan keluar hasilnya. Oke, hanya sampai di situ video kami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.